Oke, Salam, Bapak Ibu. Kita sebenarnya pekerjaan kantor saya ini sudah selesai, tapi saya sengaja tinggalkan sebatang ini untuk sebagai edukasi firman Tuhan. Saya mau bagi buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik prinsip berkat Tuhan dalam hidup kita, supaya kenapa? Supaya kita tidak takut melakukan kebenaran berapapun harganya. Ya, karena sesungguhnya Tuhan itu pemelihara hidup kita. Tuhan itu sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan hidup kita, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir ya, karena orang yang khawatir itu sama saja sebenarnya tidak mempercayai Tuhan ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita sesungguhnya tidak perlu khawatir lagi. Perhatikan ini pohon karet, saudaraku. Nah, saya akan deres ya. Nanti ada edukasinya yang saya mau sampaikan. Ini saya deres. Oke, ikan baik-baik. Ini dia, saya deres ya. Lalu lihatlah, getahnya mengalir tercurah ya. Jadi saudara, apa yang saya mau bagi, bahwa perhatikan kalimat saya ini baik-baik, saudaraku ya. Jadi getah karet ini bukan karena saya deres dia jadi ada, tapi getah karet ini justru karena ada maka saya deres. Tetapi untuk dia netes seperti ini, kita perlu deres. Tapi bukan karena kita deres getahnya ada. Justru jauh sebelum kita deres getahnya sudah ada. Bukan karena kita deres getahnya ada, tapi karena getahnya adalah maka kita deres. Tujuan deres itu supaya getahnya mengalir. Oke, saudara, ini edukasinya. Maka jangan pernah takut, jangan pernah ragu menjalani hidupmu dalam kebenaran. Seberapapun harganya ya, tetap lakukan kebenaran. Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Amsal 10 ayat 4 berkata bahwa tangan yang lamban itu, saudara, yang dia kasih oleh Tuhan menjadikan miskin ya, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Artinya apa? Di dalam kita bermalas-malas, apatis, khawatir, itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Jadi dikatakan tangan rajin, artinya saudaraku, kita punya upaya ya, kita punya upaya ya. Seperti tadi, bukan karena kita deres ada getah, tapi karena sebenarnya udah ada getah maka kita deres ya. Jadi itu harus perlu diperhatikan baik-baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya kebutuhan manusia itu sudah Tuhan siapkan jauh sebelum manusia itu ada. Di dalam hari-hari penciptaan, hari pertama sampai ke-6 itu, sampai pada titik terakhir manusia diciptakan, sesungguhnya segala keperluan manusia telah Tuhan persiapkan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dalam kemajuan-kemajuan zaman sekarang, mau buat pesawat, mau buat apapun ya, alat-alat perang ya, mobil, motor semakin canggih, teknologi digital semakin canggih. Tapi kita harus mengakui, karena sesungguhnya bahan-bahan bakunya itu semua Tuhan telah persiapkan. Dulu jalan rusak, sekarang menjadi aspal ya. Dulu tidak ada jalan menyeberangi sungai yang luas, ada sebuah jembatan. Tapi semua bahan-bahan bakunya itu Tuhan telah siapkan, saudara. Jadi luar biasa. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa kita sangat-sangat begitu luar biasa. Yesus berkata, jangan kamu khawatir ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Sekali lagi, ingat pelajaran penting dari saya deres karet ini ya. Bukan karena saya deres baru ada getah, bukan, tapi karena getahnya ini sudah ada maka saya deres. Tapi untuk dia ngalir, saya harus deres. Demikian juga kehidupan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Ini luar biasa pelajarannya buat kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Bukan karena kita memuji menyembah dia maka dia jadi Tuhan, tapi justru kita memuji menyembah dia karena ia Tuhan. Oke, lihatlah luar biasa. Dan saya juga berkata tahun 2000
saya masuk Lampung ini. Dan saya mau berkata, tanah yang dibangun gereja pastori, saya mau berkata bukan karena saya datang ke Lampung maka tanah itu ada. Tapi jauh sebelum saya lahir pun tanah itu sudah ada. Tapi luar biasanya Tuhan persiapkan untuk saya kelola. Demikian juga Bapak Ibu, rumah saudara, kantor saudara, pekerjaan saudara, ya, tanah di mana rumahmu berdiri, perusahaanmu berdiri. Bukan karena saudara ada di sana, maka tanah itu ada. Jauh sebelum saudara lahir pun tanah itu sudah ada. Artinya lihatlah, sebenarnya segala keperluan manusia itu telah Tuhan persiapkan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kebesarannya. Ya, yang penting Bapak Ibu kerjakan bagian, oke? Bagian kita deres seperti itu. Contohnya ya, apapun pekerjaan ya, bagian kita deres. Tapi yang memberikan getah itu adalah Tuhan. Oke, jadi jangan keliru itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan biar Tuhan kerjakan. Bahkan tidak perlu saudara dikte. Bahkan saudara tidak perlu memaksa-maksa. Karena ia yang lebih tahu apa yang terbaik. Sama ketika Maria datang kepada Yesus ketika anggur habis dalam sebuah pesta di Kana. Yesus bilang apa? Ibu, waktuku belum tiba. Saudara, maka berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, yang setia. Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetap semangat ya. Ya, jangan takut selama engkau berjalan dalam kebenaran. Ya, Ulangan dikatakan di dalam pasal 28 itu, saudaraku, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, berkat ini datang kepadamu. Itu kalau kita berbicara berkat. Tapi yang paling penting saudaraku, percayalah, hidup kita kalau dari dalam kebenaran, Tuhan itu sang pemelihara hidup kita. Dan saudaraku, kita pun mengikut Tuhan, bukan itu tujuan kita. Yang pertama adalah bagaimana supaya hidup kita berkualitas, hidup kita saudaraku berkenan dan layak masuk dalam kerajaannya, dan hidup kita berdampak buat banyak orang. Oke Bapak Ibu, shalom, salam semangat, Tuhan Yesus berkati kita semua. Horas.